Halo, kembali lagi bersama kami di Society 4.0. Di video kali ini, akan menjelaskan tentang society di era informasi. Populasi manusia berkembang drastis di awal tahun 2000. Dengan peningkatan populasi, maka teknologi yang digunakan juga semakin berkembang. Saat itu mulai ditemukannya komputer box, disket, kotak musik, tape recorder, bahkan telepon kabel. Sehingga banyak inovasi yang baru saja dibuat pada awal tahun 2000. Saat itu dengan banyaknya populasi, inovasi akan mengarah ke perkembangan teknologi yang ada saat itu. Titik balik inovasi era informasi berada saat ditemukannya internet. Internet adalah sistem di mana kita terhubung dengan komputer lain melalui alamat TCP/IP yang kita masukkan melalui web. Internet merupakan jaringan komputer yang dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1969 melalui proyek lembaga ARPA yang mengembangkan jaringan yang dinamakan ARPANET. Pada mulanya ARPANET hanya menghubungkan 4 situs saja, namun tidak lama semua ingin bergabung. Lalu didirikanlah DARPA, yang akhirnya mengganti nama menjadi internet. Setelah internet, email mulai ditemukan, yaitu pengiriman surat secara online. Orang-orang pada saat itu sangat bahagia ketika mendapatkan email, karena orang yang bisa menggunakan email sangat jarang. Setelah email, dimulailah perkembangan telepon. Telepon kini hanya seukuran genggaman tangan dan nirkabel. Perkembangan internet setelah telepon genggam semakin masif. Orang-orang kini dapat mencari segala sesuatu melalui internet yang disebut browsing. Tidak hanya itu, kini orang-orang dapat terhubung melalui email, dan pengguna email semakin bertambah. Ilmu pengetahuan individual pun semakin bertambah sejak ditemukannya internet. Semua hal kini bisa dipelajari melalui internet. Lalu mulailah gagasan untuk membuat komputer seukuran telepon genggam. Apakah mungkin komputer dibuat untuk seukuran telepon genggam saat itu? Lalu muncullah smartphone pertama Siemens yang dikeluarkan oleh IBM dan Bellsoft, namun kurang populer. Pengembangan berlanjut dan Nokia mengeluarkan N9000 yang mempunyai fitur sama dengan Siemens. Ericsson GS88 setahun kemudian, yang secara resmi dikenal sebagai smartphone pertama dengan nama BlackBerry, adalah nama penting dalam teknologi telepon seluler dan telepon pintar selama awal tahun 2000-an. Baru pada tahun 2000 smartphone terhubung dengan jaringan 3G yang sebenarnya. Pada 2004, BlackBerry telah diperluas untuk menampilkan tampilan berwarna dan penjelajahan web lengkap. Salah satu tahun paling berpengaruh bagi perkembangan smartphone adalah tahun 2007. Tahun Steve Jobs dan tim di Macworld meluncurkan iPhone pertama.
Bayangkan pekerjaan tangan yang digantikan oleh mesin. Sekarang manusia kembali mengatur mesin secara remote melalui kantor, sehingga tidak perlu lagi ada pekerjaan berat dilakukan. Tidak hanya di sektor smartphone, di sektor konsol pun perkembangan terjadi secara besar-besaran. Konsol terus berkembang dan mengalami beberapa kemajuan. Sampai pada akhirnya VR diperkenalkan. VR pertama kali ditujukan untuk pengalaman bermain game secara realistis. Kemudian VR mulai diinovasikan untuk perkembangan di bidang lainnya, karena penggunaannya yang futuristik dan praktis. VR digunakan dalam bidang bisnis. Outdoor hiking experience. Workout experience. Serta mulai digunakan untuk simulasi dalam bidang medis dan kedokteran. Bayangkan inovasi yang didapatkan dari konsol kecil ini yang diubah pada Society 4.0. Perkembangan di bidang musik juga terjadi secara masif, dimulai dari orang mendengarkan radio, berganti menjadi mixtape, MP3 player, didownload melalui seluler genggam, dan akhirnya melalui streaming yang bisa didengarkan 24 jam sehari.